Selamat sore, ibu-ibu semua. Selamat sore. Selamat sore, Sore, Stella. Stella. Apakah suara saya terdengar jelas? Dengar. Oke. Jelas, Sister. Dengar, terdengar. Izin share screen ya. Wah, ada Bu Noveria. Selamat sore, Bu Noveria. Wah, Bu Noveria, selamat datang. Oh, belum connect suara. Oke. Selamat datang di Kebaktian Kaum Perempuan GKP Dayakolot hari ini, tanggal 20 Agustus tahun 2021, yang bertema How to be a Super Mom. Kali ini kita akan dilayani oleh Ibu Rosella Sri Mulyati, dan untuk pujian pembuka, mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 6 ayat yang pertama hingga yang kedua. Ibu, kayaknya saya harus share sound-nya dulu. Oke. Apakah sound-nya terdengar, Bapak Ibu? Kedengeran, Kak. Dengar. Oke. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Engkau sudah memukulkan kami secara virtual ya Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh sama-sama belajar dan mengerti akan firman-Mu, dan biarlah persekutuan kami makin erat dan makin kuat. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan kembali dari pujian klik 411 yang berjudul Lingkup Pikul.
Mari kita pujikan dari awal. Baik, kita akan masuk ke dalam khotbah yang akan dipimpin oleh pelayan kita, Ibu Rosella. Silahkan Ibu Rosella, waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk pembacaannya mungkin udah saya siapkan di dalam screen, kita bisa baca bareng-bareng. Oke. Ibu-ibu sekalian, selamat sore untuk kita semua. Bukan sore, mungkin udah malam ya. Selamat malam. Sebelum kita akan... Sudah mulai malam, Bu. Ya, sudah malam, Ibu. Baik, ibu-ibu sekalian, kita akan mempersiapkan pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Rut 1, ayat 1 sampai 22. Ibu-ibu yang tadi sudah minta tolong, mohon dipersiapkan, bisa dipersiapkan atau kalau enggak kita melihat dari screen yang sudah dipersiapkan oleh Bu Stella ya. Baik, silakan ibu-ibu, nanti sebelum kita akan membacanya, baik kita akan berdoa. Baik ibu-ibu, kita akan berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami kaum perempuan GKP Dayakolot bersama-sama bersekutu di tempat ini, di dalam ruang Zoom meeting ini. Kiranya ya Tuhan, apa yang akan kami dengar melalui firman-Mu, itu adalah bagian berkat yang sudah Tuhan persiapkan untuk kami. Mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu ya Bapa, agar kami kaum perempuan ini boleh memaknai pembacaan kita pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami kemampuan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, dipersilahkan untuk ayat yang pertama. Siap. Rut pasal 1 ayat yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel.
Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Lanjut. Ayat yang kedua. Ibu Ata, mangga Ibu Ata. Ibu Ata. Nama orang itu ialah Elimelek, istrinya Naomi, dan kedua anaknya Mahlon dan Yosef. Semuanya orang-orang berkata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, tinggallah mereka di sana. Nah, selanjutnya. Ayat 3. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat keempat, keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpah dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat yang kelima, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suami. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Rida. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Lanjut. 13. 12. Oh, 12. Pulanglah, anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. 14. Apakah sudah semua? Balik lagi. Ada Bu Noveria belum? Oh, Bu Noveria, boleh. Saya. Ayat yang ke-14. Ria, Bu Nove. Bro, suaranya kecil. Ria, bisa Oh, ayat lagi nggak di 14. tempat tuh kayaknya Oke. Bu Nove. Ada lagi yang lain? Ada Bu Obertina, Bu Ratna, belum. Ratna, mangga, ayat 14. Menangis pula mereka dengan
ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Masih ada yang belum kebagian, Mangga? Kak Maya? Ya, ayat 16. Ayat 16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. 17, ibu-ibu yang belum kebagian. Marta. Ya. Ibu Marta ayat 17. Ayat 17 ya? Ya. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ya, lanjut ibu-ibu. Ya. Ayat 18. Teteh Ode katanya. Oh, Teteh Ode ayat 18, Teteh Ode. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Lanjut. Korina tuh masih ada, Bu Korina. Korina masih ada. Bu Kori lagi jaga ya? Oh, jaga. Di jalan. Berangkat lagi di jalan. Yaudah saya aja ya. Ya. Mangga, Pak Pendeta. 16. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Ya, 20. Balik lagi ke Bu Reti, Mangga Bu Reti. Baik, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Lanjut. Tetapi dengan tangan yang kosong memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naikkan Ayat 22. Sudah? Ya. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Baik, ibu-ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih sudah menolong saya untuk membacakan pembacaan kita pada malam hari ini. Tema kita pada malam hari ini adalah How to be a super mom. Wow ya, kalau saya diberi tema ini, kemudian saya berpikir, waduh berat juga ya menjadi seorang yang super mom, begitu ya. Nah, ibu-ibu yang terkasih, tentang Rut seringkali kita dengar atau tidak asing lagi di telinga kita ya. Nah, kisah tentang Rut ini di dalam Alkitab itu ada 4 pasal. Jadi kisah yang berseri dan tidak bosan tentunya. Kalau saya membaca ini seperti cerita novel begitu ya, atau Koping Ho lah mungkin ya. Nah, kalau kita baca di ayat yang pertama, mari kita telaah dulu untuk sebelum kita melanjutnya. Saya akan baca. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Ya, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan mereka
dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nah, saya menelaah bahwa kenapa di tanah Bethlehem terjadi kelaparan. Ini pada zaman hakim-hakim. Jadi kalau pada pemerintahan saat itu, hakim-hakim yang memerintah di situ tidak ada raja, Bapak Ibu. Jadi yang ada adalah hakim. Hakim adalah perwakilan dari pemerintahan. Tapi kenapa di tempat itu terjadi kelaparan? Ya, kita berpikir bahwa di tanah Bethlehem itu terjadi kelaparan. Bahwa di tanah Israel adalah tanah yang diberkati. Tapi kenapa tidak ada makanan di situ? Nah, kita meyakini bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatunya terjadi, termasuk kelaparan. Nah, di situ dikatakan, lalu pergilah dari Bethlehem Yehuda beserta istri dan kedua anak-anaknya ke kota Moab. Ibu-ibu, bahwa arti Bethlehem adalah rumah roti. Nah, kalau berarti kalau rumah roti, tapi kenapa tidak ada roti di tempat itu? Nah, Bethlehem Yehuda. Yehuda artinya pujian. Tapi tidak ada puji-pujian di tempat itu. Malah yang ada kesedihan karena kelaparan yang terjadi di Bethlehem. Di Bethlehem, di Efrata. Nah, Efrata ini juga mempunyai arti berbuah ganda. Berbuah ganda atau the double fruitful. Ya, jadi artinya kalau di tempat itu segala sesuatu yang berbuah itu pasti berlimpah begitu ya. Jadi double berbuah, double melimpah. Malah di situ terjadi kelaparan. Nah, kemudian di ayat yang kedua saya bacakan, nama orang itu Elimelech dan nama istrinya Naomi dan nama kedua anak itu Mahlon dan Kilion. Semuanya orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Setelah sampai ke tanah Moab, diamlah mereka di sana. Ya, seperti tadi bahwa di ayat Elimelech ini mempunyai arti my God is king. Artinya Tuhanku adalah raja. Dan Naomi mempunyai arti menyenangkan. Itulah nama arti Elimelech dan Naomi. Kemudian, nah ini nih, nama Mahlon dan Kilion. Ya, Mahlon dan Kilion, Bapak Ibu. Koreksi nanti kalau saya salah Pak Pendeta. Mahlon itu artinya, nah ini, artinya sakit-sakitan. Sedangkan Kilion artinya pening. Ya sakit-sakitan juga gitu ya. Saya berpikir, kenapa kedua anak ini diberikan nama yang seperti itu gitu. Dan saya sih mengharapkan ibu-ibu sekalian muda yang masih belum punya anak, saya berharap tidak memberi nama kedua Mahlon atau Kilion ya Bapak Ibu. Karena kalau di kita mungkin di suku Sunda, di suku Batak, di suku Maluku Timur sana, atau kita umumnya orang Indonesia, kalau kita memberi nama anak itu pasti mempunyai arti yang nantinya akan membanggakan orang tuanya, gitu ya. Nah, menurut di dalam Alkitab itu ternyata baik nama gunung, nama lembah, nama orang, nama tempat itu ada artinya ternyata di dalam Alkitab. Luar biasa ya. Nah, kalau di Indonesia memberi nama tentu saja dengan harapan orang tua. Misalnya Bu Reti, kalau Bu Reti memberi nama anak pasti ada artinya. Misalnya Rara, kira-kira Bu Reti apa tuh artinya nama anak Bu Reti? Iya, pasti ada artinya ya Bu Ros. Terima kasih. Ya.
Claira Benedicta itu sebenarnya jadi judul lagu Claire Benediction, doa seperti itu deh. Bu Ros, sekalian mumpung lagi bicara, Bu kayaknya agak deket lagi ke mic, Bu. Tadi kalau agak mendekat, nah ke situ Ini suaranya bisa. baik. Ya, boleh. Ya, Terima kasih. Ya, nah itu ya, anaknya Bu Reti seperti itu. Kalau anaknya Bu Riri, seperti apa tuh Bu Riri? Bisakah kita tahu? Ada artinya, Bu Ros. Ya, coba Kalau artinya apa? ceta itu dari bahasa Sanskerta, nama ceta itu berpengetahuan luas. Ya. Saya itu cahaya, terus Ya. putrinya perempuan, Rinjani karena biar ada bawa daerah bapaknya. Oh, Gitu. Lombok ya. Dan tapi di arti iya ceta perempuan kan. Tapi kita mengartikannya supaya dia berpendirian teguh gitu. Ya, oke. Nah, artinya kan ada harapan-harapan dari kedua orang tuanya. Kalau Mbak Nita nih boleh tahu apa nama arti anaknya? Yang pertama. Oh, itu sebenarnya dari kata serafim ya. Serafim tuh Pak Cliff lebih tahu kayaknya. Ya, malaikat penjaga pintu surga ya kalau nggak salah. Luar biasa. Kristiani, ya mudah-mudahan sampai nanti jadi pengikut Kristus yang setia. Iya. Nah, belakangnya itu marga bapaknya. Baik. Merek ya terutama. Ya, itu. Bu Antorita boleh tahu nggak anaknya punya arti apa tuh? Bu Anto? Atau Bu Zipora nih, Ibu Fora nih, kita kangen sama Bu Fora nih. Misal Ya, satu aja, salah satu putranya boleh tahu. Salah satu ya, itu. Ya. Nama yang bungsu Bayu Setiawan Christian Dani. Nah, itu artinya anak bungsu yang kita punya harapan dia itu setia di dalam imannya, yaitu di dalam iman Kristus. Lalu walaupun nama Bayu itu artinya angin ya, tapi kita tidak mau anak ini pendiriannya terombang-ombang-ambing sama angin gitu. Gitu. Justru kebalikannya, dia harus teguh gitu. Teguh, anak yang setia dengan imannya di dalam Kristus. Begitu, Kak. Ya, baik. Terima kasih Ibu-ibu sudah mau sharing tentang arti nama putra-putrinya ya. Artinya ada harapan yang diberikan nama itu, ada harapan, wah nanti anak saya tuh pasti jadi begini, pasti tentang hal-hal yang baik ya. Tapi kenapa Malion artinya sakit-sakitan? Nah, orang Indonesia meskipun anaknya sakit-sakitan, misal anaknya tuh udah sakit-sakitan, ceking gitu ya, kurus gitu ibu-ibu, tapi dia berani memberikan nama kepada mereka, misalnya kepada anak itu misalnya Teguh Prakoso. Waduh ya, artinya orang diharapkan setelah besarnya dia menjadi anak yang teguh dan perkasa, meskipun anaknya pada saat itu sakit-sakitan. Pasti kita akan memberikan nama yang baik. Atau kalau perempuan misalnya Kesumah Dewi, waduh, ya Kesumah itu artinya Dewi Bunga, begitu ya. Jadi ya pasti bagus-bagus lah begitu ya. Nah, ibu-ibu pasti nama yang akan menjadi harapan orang tua. Nah, kita baca di ayat yang ketiga, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Nah, ibu-ibu yang terkasih, Elimelek meninggal, bagaimana perasaan seorang Naomi? Di mana Elimelek adalah tulang punggung dari keluarganya. Naomi sudah tidak mempunyai harapan lagi, karena Elimelek adalah tulang punggung bagi keluarganya. Jadi bagaimana Naomi bisa menyandarkan kepalanya, istilahnya ya, kalau suaminya tidak ada, siapa yang akan menjadi tulang punggung bagi anak-anaknya?
kemudian kita akan membaca di ayat yang keempat ini. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Nah, ibu-ibu, bagaimana perasaan Naomi setelah ditinggal suaminya? Kemudian Naomi ditinggal oleh kedua anak laki-lakinya. Ya, di mana anak-anaknya ini yang pertama si Malion ini nikah dengan Orpa. Orpa artinya black of neck, ya, tulang punggung sebelah sisi begitu ya. Kemudian Ruth artinya belas kasihan. Nah, ternyata betul ya. Nama-nama di dalam Alkitab itu memang mempunyai arti, ya. Artinya di sini penderitaan kembali yang dialami oleh seorang Naomi. Kemudian di ayat yang ke-6 saya bacakan, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepadanya. Nah, Naomi mendengar bahwa tanah Betlehem itu sekarang sudah dipulihkan, di mana di tanah Betlehem sudah makanan ada berlimpah di sana. Sehingga Naomi berencana dengan kedua menantunya ini untuk pulang kembali ke tanah Betlehem. Nah, Naomi adalah sebenarnya mertua yang sangat baik ya. Dia memberikan kebebasan kepada para menantunya. Dia berpikir kalau kedua menantunya ikut, apa yang dikatakan orang-orang jika tahu kalau menantunya ini adalah orang Moab. Ada apa dengan Moab? Ya, ternyata di tanah Moab ini terkenal dengan bangsa yang menyembah berhala. Orang-orang yang tidak percaya. Bangsa yang menyembah Baal. Ya, kadang-kadang bangsa Yahudi menganggap bangsa lain itu bangsa yang tidak benar, gitu ya, bangsa yang kotor. Nah, pasti mereka akan membuli kedua menantunya yang ikut bersama dengan Naomi pulang ke Bethlehem. Nah, akhirnya di pembacaan yang ke-6 sampai pembacaan yang ke-7 ya, sampai ke-15 di situ dikatakan bagaimana proses Naomi bersama kedua menantunya keluar untuk menuju tanah Bethlehem. Nah, di situ dikatakan bahwa Naomi menyuruh kepada menantunya untuk nggak usah ikutlah, kamu udahlah, mendingan nggak usah ikut saya. Kalaupun ikut saya kan sudah tidak punya anak laki-laki, begitu ya. Lebih baik kamu kembali saja kepada saudara-saudaramu, kepada bangsamu, gitu ya. Kalaupun ikut saya, nanti Naomi sudah tahu resikonya. Kalau kedua menantunya ikut bersama dengan Naomi, mereka akan dibuli oleh bangsa di kota Bethlehem, gitu ya. Malah Naomi menyuruh kepada Orpa dan Ruth supaya mereka udah jangan ikut saya mau kembali ke daerah saya Bethlehem, kamu tidak usah ikut. Nah, akhirnya dengan air mata, dengan ya kalau di sini mah udah sungkem, duh Gusti, duh emak gitu ya, duh Naomi, saya mau pulang pamit dengan air mata yang begitu deras, mungkin ya kalau saya bayangkan, saya tidak memang harus kembali kepada keluarga saya. Akhirnya Naomi memutuskan untuk meninggalkan mertuanya yang sangat baik ini dengan air mata yang berlinang. Akhirnya say goodbye lah ya untuk Orpa bisa kembali ke keluarganya. Bagaimana dengan Ruth? Nah, Ruth ini adalah dikatakan di ayat yang 16. Bangsamulah adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Ya, akhirnya
Ruth memutuskan untuk tetap ikut kepada Naomi. Ya. Nah, di ayat yang ke-19 di situ dikatakan ada orang-orang Israel yang melihat Naomi sehingga dia berkata, "Naomi kah itu?" Tapi Naomi berkata, "Jangan sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara. Sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan yang pahit." Ibu-ibu sekalian, bahwa kita tahu bahwa Mara itu arti kata Mara. Ingat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, waktu di perjalanan di padang gurun, bangsa Israel ini bersungut-sungut karena mereka haus. Sehingga mereka sampai di Mara, airnya itu, apa yang mereka minum itu memang pahit. Jadi Naomi memberikan jawaban kepada orang-orang yang bertanya itu, "Naomi kah kamu? Jangan sebut saja saya Mara. Karena saya begitu dilimpahkan hal-hal yang pahit. Suami saya meninggal, anak-anak saya meninggal." Jadi begitu berat sebenarnya beban yang harus dipikul oleh Naomi. Dan akhirnya pada ayat selanjutnya sampai 22, mereka sampai di Bethlehem pas sedang musim menuai jelai, begitu ya. Jadi memang Bethlehem pada saat itu sedang dilimpahkan makanan, begitu ya. Jadi kembali menjadi seperti artinya Bethlehem adalah rumah roti, begitu. Kembali. Jadi bagaimana Tuhan mengizinkan di tanah Bethlehem itu terjadi kelaparan. Ibu-ibu yang terkasih, dengan tema pada malam hari ini menjadi seorang supermom. Nah, apakah yang kejadian yang terjadi atau menimpa seorang Naomi itu, dia bisa menjadi seorang supermom. Artinya dia bagaimana dia mempertahankan hidup ketika suaminya meninggal. Dia menjadi tulang punggung untuk keluarganya. Begitu juga setelah anaknya meninggal. Dia lebih lagi harus menghidupi dirinya sendiri dan bersama-sama dengan kedua menantunya. Nah, tentu saja menjadi ibu memiliki tanggung jawab yang berat, baik sebagai penolong untuk suami kita, juga penolong untuk anak-anak kita. Kita sebagai seorang ibu mengurus, membesarkan anak-anak, bahkan harus menjadi tulang punggung secara keuangan. Ya, bagaimana seorang ibu dapat menerima kondisi dengan peran yang sebanyak itu agar dapat menjalankan peran yang berat tersebut dengan penuh sukacita, tidak putus asa. Ya. Menjadi seorang ibu yang super tentu saja tidak mudah. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang Naomi. Kiranya renungan kita pada sore hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Meskipun kita seorang ibu rumah tangga yang katakanlah tidak bekerja di rumah saja, tapi kita diberikan kemampuan untuk mengurus rumah tangga kita, mengurus suami kita, mengurus anak-anak kita, dan segala sesuatunya. Tentu saja kita mengharapkan agar Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan yang diberikan kepada kita semua untuk melakukan tugas. Katakan bahwa tugas kita ya kita juga melayani. Jangan salah, menjadi seorang ibu adalah seorang pelayan juga. Pelayan bagi keluarga, pelayan bagi suami, begitu ya. Nah, kiranya renungan kita pada malam hari ini memberikan kita kekuatan. Dan kita semua dirahmati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.
Tapi pada malam hari ini, karena ada Ibu Obe, Pak Klip, begitu ya, kita boleh sharing sedikit ya tentang ini. Saya senang sekali karena Ibu Obertina hadir, Pak Klip hadir, begitu ya, kita bisa sharing-sharing sedikit. Ibu-ibu ada yang mau menambahkan? Silahkan, Mangga. Dipersilahkan ibu dan kakak-kakak yang ingin berbagi pengalaman mungkin, atau ada hal yang mau ditanyakan. Sini juga ada Pak Pendeta dan Ibu Pendeta kebetulan nih ya, jadi kita bisa sama-sama saling tukar pikiran. Selamat malam Bu, ini hanya mengingatkan aja, karena kami majelis mau rapat majelis, jadi mohon maaf dibatasi ininya. Mohon maaf, kami rapat majelis sebenarnya ini dari jam 6, tapi karena ada KPP, hanya mengingatkan aja. Terima kasih. Baik Ibu-ibu. Oke, mungkin bisa satu pertanyaan atau dua ya. Ya, Mangga. Bu Reti, ada yang ingin ditambahkan atau bertanya atau sharing, Mangga? Iya, terima kasih Bu Ros. Ayo ibu-ibu mungkin ada yang mau sharing nih, karena kalau saya sih tergolong masih ibu muda ya, justru saya butuh banyak kekuatan, karena sebenarnya seorang ibu tuh memang harus super ya. Super, harus jadi mama, harus jadi suami, harus jadi tulang punggung juga, rasanya itu berat sekali. Nah, bagaimana biar kita bisa super? Mungkin selain yang dibagikan oleh itu, Bu Obertina sudah raise hand, silakan Bu Obe. Atur nuhun Bu Obe, Mangga Bu Obe melengkapi. Ya, ibu-ibu sekalian, yang pertama mungkin sebelum lanjut, kalau nanti di waktu yang akan datang ada kesulitan Zoom, bersamaan menggunakannya seperti sekarang, boleh pakai Zoom saya punya Zoom yang berbayar. Jadi boleh kontak saya, itu Zoom personal, saya punya karena harus ada beberapa pekerjaan yang pakai gitu, supaya kita maksudnya nggak diburu-buru ya. Ya, yang kedua, kalau ibu-ibu mau lihat, sebenarnya Amsal 31 itu biasanya dilihat sebagai gambaran Supermam. Mungkin besok-besok kalau mau PA teks itu saya bisa bantu untuk fasilitasi. Itu gambaran Supermam di zaman Alkitab gitu ya, pekerjaan perempuan, karena waktu kita singkat nggak bisa kita baca, ibu-ibu boleh baca. Dan Amsal berapa nanti Bu? kita, Amsal 31 Ibu, kalau saya nggak salah, yang paling terakhir. Iya. Ya, apa itu ya yang dicintai suaminya itu? Nah, itu gambaran ideal, bukan fakta ya. Baik. Ya. Saya tadi belum sempat cek, tapi kayaknya sih itu. Ya, Amsal 31 ya. Amsal untuk Lemuel dari ibunya. Jadi saya pernah buat PA tentang itu, kalau ibu-ibu mau dijadwalkan boleh. Nah, yang mau saya katakan, tidak ada Supermam. Gitu ya. Karena kita ini manusia, nggak ada Supermam. Baik. Nah, karena ekspektasi masyarakat, kita jadi Supermam gitu. Tapi kan nggak ada yang Supermam itu. Kita ini semua manusia, kita ini rapuh gitu ya. Dan karena itu ketika membaca Amsal 31 waktu saya buat PA itu, saya justru membaliknya gitu. Mungkin bisa ditanya ya, kalau panjang waktu kita seksual buat suaminya, jadi ibu guru yang pintar, jadi bendahara rumah tangga yang luar biasa, jadi apa lagi? Jadi menantu yang baiknya ampun-ampun gitu ya. Itu kan biasa ekspektasi yang diharapkan dari seorang perempuan. Ya. Tapi masuk akal nggak sih, logis nggak sih? Ada nggak sih perempuan yang bisa memenuhi ekspektasi itu? Gitu. Menurut saya nggak ada. Karena itu nggak ada Supermam. Tapi yang ada adalah seorang yang berusaha untuk jadi ibu yang baik, jadi istri yang baik, gitu ya, untuk suaminya, untuk anaknya. Dan selalu saya katakan setiap orang itu unik, nggak ada yang sama. Setiap kondisi itu unik, setiap keluarga itu unik. Karena itu kita nggak bisa pakai satu standar yang kita terapkan pada semua orang.
Karena ada banyak elemen kan yang berpengaruh untuk mencapai standar itu. Ya. Misalnya kita punya kriteria supermom 1 sampai 10. Kita bisa gila sendiri tuh ngikutin standar itu supaya nyampe ke standar itu gitu. Betul. Padahal kita ini punya anak yang berbeda, kita punya suami yang berbeda, kita punya kondisi ekonomi yang berbeda dan seterusnya. Dan itu yang menurut saya bisa kita lihat kalau kita mau baca ulang tadi ya kitab Rut itu, sebenarnya itulah yang Rut mau katakan kepada Naomi. Naomi mau katakan kepada Rut ya terbalik. Aku ini beda sama kamu. Aku ini orang Israel, kamu itu orang Moab. Allahku tuh beda sama Allahmu, cara hidupku beda sama cara hidupmu. Lalu bagaimana kamu akan ikut aku? Kira-kira gitu ya, kalau kita bikin drama gitu. Jadi sebenarnya topik ini menarik kalau kita baca dalam perspektif yang lebih luas gitu ya, melihat diri kita sebagai manusia, sebagai perempuan yang sangat rapuh, yang unik tapi sangat rapuh gitu pada saat yang bersamaan. Kan identitas kita semua ini dibangun oleh berbagai macam elemen ya. Karena itu saya ingat selalu Pak Ranto bilang, kenapa ya susah banget orang tuh sukses gitu. Ada yang udah disupport habis-habisan, udah pokoknya bilang susah modal, dikasih modal, bilang nggak punya ilmu, dikasih ilmu. Tapi nggak bisa sukses juga gitu. Karena untuk nyampe sukses itu ada, kalau sukses yang kita pakai kriteria umum ya, ada banyak elemen, dan satu aja elemen itu nggak terpenuhi, nggak jadi suksesnya gitu. Jadi saya sebenarnya mau katakan, kita harus bertanya lagi pada diri kita, ada nggak supermom? Siapa yang buat kriteria supermom? Gitu. Kalau buat saya nggak ada supermom. Saya nggak berusaha jadi supermom. Saya berusaha jadi mama yang bisa menolong anak-anak saya bertumbuh dengan baik, dengan maksimal, dan menjadi diri mereka sendiri. Gitu. Nah, karena setiap kita punya gambaran ideal tentang kita mau supermom, super suami super, istri super gitu ya, kita bisa stres sendiri. Beberapa waktu yang lalu teman-teman yang ikut pembinaan pasangan muda itu dengar ya dari Ibu Erin yang jadi psikolog, dia bilang apa sih sumber konflik? Salah satunya ketika kita punya ekspektasi dan ekspektasi kita nggak terpenuhi, gitu. Nah, jadi kalau waktunya mungkin ya itu saya menawarkan kalau mau ya PA kapan-kapan dari Amsal 31 itu supaya kita bisa supaya kita bisa explore lebih dalam dan lebih banyak menggali pengalaman-pengalaman kita. Terima kasih Bu Reti, terima kasih banyak Bu Ros. Saya belajar banyak nama-nama, arti nama-nama dari Bu Ros hari ini. Ya, terima kasih Bu Obe masukannya. Boleh kita lanjut nih usul Bu Reti. Kalau untuk seperti usulan yang disampaikan oleh Bu Obe, artinya kita lebih lebih jauh. Ternyata tidak ada loh Bu Reti yang menurut Bu Obe sebagai supermom. Kalau buat saya ya Bu, saya lega mendengarnya. Saya nggak harus jadi super ya. Kepada Tuhan kalau ada yang terbebaskan dengan pernyataan jadi, tadi. Artinya ibu di kita sih Bu, di Dayakolot sederhana sebenarnya. Saya menjadi seorang istri yang baik, seorang ibu yang baik, itu sudah cukup mungkin ya. Iya, betul begitu. Hatur nuhun Bu Obe. Mangga ada lagi yang mau menambahkan? Saya kira dari Bu Obe membuat wawasan kita terbuka. Bagaimana menjadi supermom? Ternyata memang pasti ada kriteria dan mungkin kita sebagai kaum perempuan menjadi supermom sih seperti apa yang dikatakan Bu Obe tadi. Ya, hatur nuhun Bu Obe masukannya. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya ya Bu Reti dengan topik lanjutan. Iya, ini jadi pertanyaan. Kalau begitu bagaimana jika kita dituntut gitu? Apa yang harus kita lakukan nih sebagai seorang ibu? Karena semua menuntut kita harus bisa menanggung segalanya. Nah, itu jadi pertanyaan. Mungkin bisa dibahas di topik selanjutnya oleh Bu Obertina. Atau kalau bosen PA boleh juga buat acara talk show misalnya ya, dan kita bisa undang dari yang lain. Atau nggak tahu nih, saya jadi kepikiran Pak Cliff mungkin bisa jadi programnya Pasdur, salah satu acara kita. Nggak tahu serupa atau lembur Pasdur mungkin. Menarik juga topik ini ya. Supermom ada nggak sih gitu ya? Sebenarnya bagus juga kalau nggak hanya supermom ya, tapi super dad. Karena kan itu itu kan jadi counternya ya, atau disandingkan biasanya. Ada supermom, ada super dad. Padahal kan tadi itu kan ekspektasi, pengharapan gitu.
Padahal kan tidak begitu ya. Jangan-jangan ya yang kaum pria ya pokoknya menuntutnya kaum ibu itu, kaum perempuan itu harus jadi super mom gitu. Lalu kaum perempuan jangan-jangan juga menuntut para laki-laki ini, para pria-pria ini harus jadi super dad. Yes Pak itu. Padahal tadi Terus kan dua-duanya stres dan melakukan stres, satu sama lain. Betul. Oke. Nah, bagus juga tuh kayaknya kalau dibikin punya pemahaman yang tepat gitu ya, dalam kaitan hal ini. Iya, baik. Terima kasih Bu Obertina dan Pak Klip. Baik, kita akan tutup. Untuk segala sesuatu di mana kami boleh bersama-sama menelaah dari bacaan kita pada malam hari ini. Biarlah kami sebagai kaum perempuan diberikan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas kami sebagai kaum perempuan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Mampukan kami semua sebagai kaum perempuan untuk melakukannya ya Bapa. Kiranya karunia dan damai sejahtera-Mu senantiasa hadir di dalam keluarga kita masing-masing. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Saya serahkan kembali ke Ibu Stella. Baik, amin. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan dan juga sharing dari Ibu Pendeta tadi sangat inspiratif sekali. Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan persembahan. Kita akan angkat satu pujian dari klik 413 di bawah tepat sayang.
ibadah kaum perempuan. Kami sabda firman-Mu melalui Ibu Ros pada saat ini ya Tuhan. Kau berkati Ibu Ros yang telah menyampaikan firman Tuhan, biarlah Kau pakai terus Ibu Ros ya Tuhan, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau limpahkan pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan telah memakai Ibu Ros ya Tuhan dalam kebaktian pada saat ini. Bapak Sorgawi, di mana pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan. Bagi ibu-ibu yang pada saat ini dalam pergumulan, dan serahkan juga ibu-ibu yang pada saat ini dalam pergumulan, baik pergumulan seberat apapun yang kami alami, biarlah Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami ya Bapak. Bapak Sorgawi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini, kami berdoa khusus berdoa bagi Ibu Stella ya Tuhan, yang pada saat ini sedang menyelesaikan tugas tesisnya ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati segala sesuatunya ya Tuhan. Kau sertai senantiasa ya Bapak di dalam segala yang dilakukan ataupun upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh Ibu Stella ini ya Tuhan. Biarlah segala sesuatunya Tuhan lancarkan, Tuhan berkati, sehingga dia boleh menyelesaikan tesisnya dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan harapan-harapan keluarga menjadi yang terbaik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Ibu Stella bersama dengan suaminya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini bagi ibu-ibu ataupun yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan melawat mereka satu persatu ya Bapak. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun kami yang percaya Tuhan akan menolong dan mengangkat sakit penyakit kita alami pada saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, di mana pada besok hari adik kami Andri ya Tuhan bersama-sama dengan Ibu Marta yang akan pulang melalui jalan darat. Kiranya Tuhan berkati dalam perjalanan menuju dari Jambi sampai ke Tangerang dengan keadaan sehat dan selamat ya Bapak. Dan kendaraan yang akan digunakan, biarlah Tuhan berkati supir yang membawa adik kami Andri. Biarlah Tuhan berkati, berapi senantiasa Bapak sehingga dia boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini bagi persekutuan kami, pergumulan jemaat-Mu, jemaat pastor jemaat pribadi, tempat pribadi. Kiranya Engkau juga hadir bersama-sama dengan jemaat Dayakolotnya Bapak, dengan segala pergumulan yang dialami oleh jemaat-Mu. Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan jemaat Dayakolotnya Bapak. Berkati persekutuan kami, berkati Bapak Gembala kami bersama dengan keluarga, para majelis bersama dengan keluarga, para komisi bersama dengan keluarganya, agar kami satu sama lain saling menopang, saling mendukung ya Bapak di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini bagi bangsa negara kami. Kami serahkan juga para pemimpin negeri kami, agar mereka juga boleh memimpin negeri ini dengan keadaan baik, dengan tidak mementingkan kepentingan mereka pribadi satu persatu, namun mereka boleh mementingkan kepentingan orang banyak ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga pada saat ini ya Tuhan, bahkan di seluruh dunia sedang mengalaminya Tuhan, khususnya di Indonesia pada saat ini ya Tuhan, karena pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami harus menjaga jarak, ataupun kami kegiatan-kegiatan kami terbatas ya Bapak. Namun kami akan percaya, biarlah Tuhan Kau pulihkan bangsa negara kami ini dari keterpurukan ini ya Bapak. Biarlah Tuhan senantiasa hadir, pulihkan bangsa negara kami dari COVID-19 yang pada saat ini sedang terjadi. Kami akan percaya Kau hadir bersama dengan bangsa negara kami, bahkan dunia yang pada saat ini merasakannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ya Tuhan orang-orang yang menjadi garda terdepan dalam menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Kau berkati mereka, Engkau urapi mereka. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan senantiasa agar mereka boleh tetap bertahan ya Bapak di dalam menjalani tugas-tugasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana pada malam hari ini kami juga berdoa ya Tuhan. Bagi ibu-ibu yang hadir pada saat ini, kiranya Engkau juga berkati ibu-ibu yang hadir pada saat ini dalam persekutuan kami ya Tuhan. Kau berikan juga kesehatan dan kekuatan senantiasa Bapak. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan ibu-ibu yang pada saat ini hadir, di mana mungkin ada pergumulan-pergumulan ataupun beban-beban berat ya Tuhan yang kami pikul. Namun kami akan percaya biarlah Tuhan senantiasa menolong dan memberkatinya Bapak. Terima kasih Tuhan, di mana pada saat ini kami juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Bila Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini ya Tuhan, bila Tuhan berkati, Tuhan urapi senantiasa. Berkati juga kepada pengelola persembahan ini. Kau urapi senantiasa pengelola persembahan ini ya Tuhan. Kau mampukan dia untuk berkati dia, urapi dia senantiasa Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan
kedatangan pengasihan-Mu. Doa kami yang singkat jauh daripada sempurna ini, paling Engkau sempurnakan melalui doa yang telah Engkau sempurnakan melalui doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Yuli. Sebagai penutup, mari Bapak Ibu kita angkat satu pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan
atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita sampai kepada penghujung kebaktian kita pada hari ini, dan dipersilakan untuk Ibu Ros memberikan, atau mungkin Pak Pendeta memberikan doa berkat untuk kebaktian kita hari ini. Bu Ros yang berkat. Oke. Baik, Pak Pendeta dan Ibu-Ibu sekalian, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus, yang memelihara kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Terima malam. kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita foto dulu ya. Oke. Yang mungkin masih matiin kameranya bisa dibuka kameranya. Oke. Hari ini kita ada sponsor ya, Castella ya. Oh iya, betul Ya. sekali. Hari ini selamat kepada Ibu Sri yang sudah join pertama kali hari ini. Dari sponsor kita. Sponsor kita Kak Nita. Terima kasih Kak Nita. Kak Nita. Baik, Ya. udah semua. Bu Maya bisa dibuka kameranya. Dan Bu Korina juga. Jadi kita foto dulu ya. Oke. Hitung dong. Oke, dihitung ya. 1, 2, cheese. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Castella, Kak Buros, terima kasih Pak Pendeta. Pamit. Mari. Terima kasih semuanya.